Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahayu dari Fakultas Hukum semester 7 kelas A1. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari tugas dari Pak Zainal untuk meresum pertemuan 1 sampai ke 7. Pertemuan 1 yaitu silabus dan kontrak belajar yang sudah disepakati oleh seluruh mahasiswa, khususnya semester 7 A1. Dan pertemuan kedua yaitu dari arti hukum, peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, dan ada beberapa dari menurut para ahli. Nah, ini saya ambil salah satunya dari DRS Utrecht SH. Di dalam bukunya yang diberi judul Pengantar dalam Hukum Indonesia tahun 1953 telah mengartikan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Karena dengan hanya melakukan pelanggaran, maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. Nah, itu tadi menurut Utrecht ya. Dan kedua, ini ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum ada dua, yaitu adanya perintah atau larangan, dan yang kedua, perintah atau larangan tersebut mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, sehingga tata tertib yang ada dalam masyarakat itu tetap terus terpelihara dengan secara sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi adanya berbagai peraturan yang akan menentukan dan mengatur bentuk perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yaitu suatu peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Tadi ciri-ciri hukum ada dua. Nah, sekarang ini ada jenis-jenis hukum, yaitu ada 6. Mungkin tidak saya jelaskan. Di sini jenis hukum ada 6, yaitu hukum material, publik, perdata, formal, pidana, dan hukum tata negara. Di sini juga ada tujuan hukum, yaitu menurut teori etis. Ini ada beberapa teori menurut para ahli, dan ini yang teori etis dulu. Ada 2 teori berkaitan dengan tujuan hukum, diantaranya yaitu teori utilities dan teori etis. Teori utilities yang menganggap hukum dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dalam masyarakat. Sedangkan yang teori etis memiliki tolak ukur pada etika, di mana isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan kita yang sesuai dengan nilai etis tentang keadilan dan ketidakadilan, di mana bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap anggota masyarakat yang menjadi haknya. Di samping menurut teori etis, di sini juga ada menurut para ahli. Nah, ini ada beberapa para ahli, yaitu Aristoteles, teori etis. Dia menggunakan teori etis adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Terus selain Aristoteles, Jeremy Bentham untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan, berarti hukum mesti menjamin kebahagiaan bagi banyak orang ataupun masyarakat. Selanjutnya ada Jenny, untuk mencapai keadilan dan sebagai keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan, seperti teori Aristoteles ya. Ada guna kemanfaatan itu sendiri. Nah, setelah itu ada Van Apeldoorn untuk dapat mengatur segala pergaulan hidup yang ada di masyarakat secara damai dengan melindungi secara kepentingan hukum manusia, semisal
kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan. Nah, itu tadi pertemuan 1, 2, pertemuan 2. Jadi sekarang pertemuan 3, kunjungan kaidah lapang ke kuliah lapang ke Andika dan Radar atau Jawa Pos, Radar Kediri. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang ke Andika, kalau saya kan ke Jawa Pos. Ini yang ke Andika, yaitu pengertian media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan dari pengirim kepada penerima pesan tersebut. Itu tadi pengertian media. Kalau pers, yaitu lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari berita, meliput acara, menulis berita, hiburan, dan kontrol sosial. Dan hukum media, tadi pengertian media, pers, sekarang hukum media. Kalau hukum media yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Nah, itu tadi dari kunjungan teman-teman yang ke Andika. Dan sekarang kunjungan teman-teman yang ke Radar Kediri, tepatnya di Gampeng Rejo. Pengertian media massa yaitu merupakan alat sosialisasi yang penting, perlu digarisbawahi, yaitu alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Pengertian pers menurut Jawa Pos yaitu badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Dan hukum media yaitu sarana atau saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, atau alat yang menjadi perantara antara sumber informasi yang terpusat dalam suatu lembaga media massa kepada audiensi dengan jumlah yang banyak. Tetap menyebarkan media untuk kepentingan masyarakat dengan jumlah yang banyak. Nah, itu tadi pertemuan ketiga. Dan pertemuan keempat yaitu pengaturan pers atau media. Mengapa pers perlu diatur? Ya, sebab pengaruh dari pers yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diatur. Dan pers merupakan kekuatan reformasi. Oke, kita lanjut. Maaf tadi sedikit kejeda. Tadi pertemuan ke-4. Tadi mengapa pers perlu diatur ya? Karena pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pers merupakan kekuatan keempat dalam demokrasi. Yang pertama kan legislatif, kedua yudikatif, eksekutif, dan yang keempat itu pers. Posisi yang strategis ini kalau tidak diatur akan merugikan negara. Makanya kan pengaruhnya sangat besar ya tadi. Nah, itu pertimbangan kenapa pers harus diatur. Ada dua kepentingan di sini dalam pengaturan pers. Yang pertama, pertimbangan umum atau kepentingan publik, termasuk kebebasan berpendapat dalam kebebasan bermedia. Pada dasarnya ruang publik yang digunakan untuk mengeluarkan pendapat, oleh karena itu perlu diatur. Dan yang kedua, adanya kepentingan bisnis. Nah, ini maksudnya lembaga pers juga punya kepentingan ekonomi, harus diatur juga. Kalau tidak diatur, jika tidak, maka pers hanya akan mencari laba aja, mencari keuntungan, dan tidak mempunyai kepentingan umum, tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada selain
ini tujuan hukum, etika Dewan Pers. Ini juga ada reformasi hukum pers yang ada di Indonesia. Dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers atau ditata ulang pengaturannya atau hukum pers di Indonesia berdasarkan 5 hal. Jadi ada 5 hal. Yang pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kedua, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Yang keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oke, lanjut ke pertemuan 5, yaitu sejarah pers. Dari sejarah pers ini saya meringkas dari bukunya Pak Zainal Arifin, bukunya Pak Zainal, ya. Sejarah media massa, yaitu media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Itu sejarah singkatnya. Dan selanjutnya, perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sisi sejarah, politik, dan komunikasi politik, para penulis seakan mengabaikan dan memberi porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Yang ketiga, sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia Ice Novel tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditentukan oleh Gutenberg, bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744. Maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands, Indi, tahun 1856. Di sini juga ada media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Nah, di sini tadi pertemuan ke-5 dan ini pertemuan ke-6. Pengertian Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik sebagai lembaga independen. Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari pemerintah pada jajaran anggotanya. Saat ini Dewan Pers diketuai oleh Bagir Manan. Ini ada sejarah Dewan Pers. Selain itu juga ada tugas dan fungsi Dewan Pers. Itu ada 3.
menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. 3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat. Nah, jadi sekilas dari pertemuan ke-6. Selanjutnya ini pertemuan ke-7, etika Dewan Pers dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Ada tambahan lagi dari penafsiran kode etik wartawan di Indonesia, itu ada 6. Mungkin saya nggak sebutkan semuanya ya. Salah satunya, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Nah, di sini juga wartawan Indonesia dituntut tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta atau fitnah, menimbulkan fitnah, sadis dan berbau negatif, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila khususnya. Jadi sangat-sangat menjaga privasi dari identitas tersebut. Nah, mungkin sekian tadi rangkuman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.